Yuk, FFKB semangat, pokoknya harus Ya, terus. tapi ini Udah tuh emang sampai tahun kapanpun. per kecamatan gitu ya. Per kecamatan? Ada nggak sih kayak kreator-kreator yang emang komunitas? Oh, ada eventnya, ada lagi itu. Nah, mereka kalau mau ikut andil berarti by mewakili kecamatan gitu. Enggak, kalau itu kan kenapa kita punya event yang FFKB ini? Karena kita nggak mau sama dengan event sebelumnya. Jadi event yang sebelumnya ada Pak, Festival Film Bogor. Ya, emang ada komunitasnya. Itu mah emang komunitas kan. Mm. Justru kita nggak mau sama kan. Makanya nggak mau sama, kita bikin konsep Festival Film Kabupaten Bogor yang satu kecamatan satu Yang film. notabene bawa satu kecamatan satu film. Iya. Tapi melibatkan komunitas nggak sih? Kayak misalkan ngobrol sama komunitas film Bogor gitu. Apa ya? Kayak kita Kemarin ya belum ngobrol komunikasi aja nggak? gitu, enggak? Enggak, itu kan gini, mereka berjalan sendiri, kita berjalan sendiri di konsep kita kan. Paham. Ujung-ujungnya pasti ada pertemuan itu. Yang jelas kecamatan itu ngirimnya satu film. Mengenai kecamatan itu mau pakai komunitas siapa atau mau digabung itu urusan kecamatan. Gitu. Tapi sejauh ini ada nggak sih kritikan dari entah siapapun secara anak Bogor misal atau siapa? Belum ada. Belum. Kalau kritikan dari peserta ada. Oke. Dari misalnya bahwa juaranya nggak cocok nih, bukan itu kan biasa. Oh ya. Di lomba apapun itu sama itu terjadi. Karena kan yang harus disadari oleh peserta adalah juri tetap juri gitu loh. Jangan semua jadi juri kan gitu. Mengenai juri itu salah benar itu kan udah terjadi. Karena kan ada keputusan juri mutlak tuh kan. Mengenai jurinya nggak bagus kan besok bisa ganti. Tapi kalau peserta juga jadi juri ini yang bahaya. Karena di Festival Film Kabupaten Bogor itu kita real tanpa ada sedikit pun intervensi dari panitia apapun itu. Dan itu eksternal ya. Itu benar-benar memang Dan profesional kan. pro banget. Jadi kita tuh nggak ada lah sedikit Itu pun juri gitu. siapa aja sih? Roni Mepet, sutradara nasional kan. Sabah Penemuan, aktor nasional. Editornya Dadang Ridwan, juga editor nasional. Emang beneran editor dia kawan. berkompeten gitu ya. Sangat berkompeten. Mengenai dia dianggap salah oleh peserta kan levelnya aja udah beda. Tapi kita hargai juga kritik itu. Ya. Itu sebuah nggak ada lomba di mana-mana nggak ada yang kritik kan nggak ada. Ya. Kayak untuk berkepanjangannya gimana? Apa ya? Anggap oke festival nih, perlombaan gitu ya. Maksudnya untuk jangka panjangnya ada nggak sih after perlombaan? Ada kan? Ada kita lomba hari ini kan kita masih Maksudnya lebih ke ngedevelop si kecamatan ini gitu, ada nggak sih? Oh, panjang itu nanti tahun berikutnya itu kita bikin film sendiri di Bogor ya. Atau ngadain workshop gitu? Ada, semua ada. Itu Ada udah workshop, ada Ya, maksudnya bukan cuma dilombakan tapi kita edukasi juga gitu. Untuk Nah, jangka kemarin itu tahapannya workshop 2 kali kan. Terus lomba pembuatan film. Setelah itu, setelah pengumuman kita lanjut dengan pemutaran film dan diskusi film. Terus lomba puting festival poster film di IG. Nanti ke depan lagi ada lomba penulisan skenario film gitu. Jadi FFKB ini nggak berhenti setahun tuh jalan terus. Ya timelinenya ada kan dalam satu tahun gitu untuk program berkepanjangan. Ya, artinya sebagai pemain mereka tetap diperhitungkan ya, tapi juga sebagai penulis juga mereka terasa terus ya. Gitu. Ya alhamdulillahnya kemarin Pak, karena jurinya Roni Mepet ya. Kebetulan setelah menjuri itu dia ada 2 garapan film layar lebar ya. Dan itu semua kemarin aktor terbaik, aktris terbaik, sutradara terbaik itu dilibatkan. Nah itu menarik. Diajak syuting langsung. Itu menarik. Dan itu harus diketahui itu sama umum. Ya. Udah itu udah dilaksanakan dan mereka udah syuting. Udah artinya dinas tahu, bupati tahu, semua udah tahu semua. Karena beritanya kan tetap di share gitu Pak. Mudah-mudahan sih ini berjalan lagi di 2026 ini kan bulan Juni kita Pak. Bareng sama ulang tahun Kabupaten Bogor ya. Ke 544. Kemarin kan Desember. Sekarang Juni. Jadi kedepannya tiap Juni tahun berikutnya. Berarti tinggal 5 bulan lagi nih. Iya. 5 bulan lagi. Iya. 5 bulan lagi. Udah mulai
promo juga. Nah, ini kan ada Kang Angles nih. Sudah 6 kali bikin Ini Desember Goodbye ya? ya Desember Goodbye. Nah, kendala apa sih biasanya? Kendala kan kita ngomong udah keberhasilan pastilah ngomongin. Kendala ya. Tapi kendala ya. Secara kendala sih mungkin dari kesibukan teman-teman sih. Ini kan kesibukan teman-teman ini ya kurang lebihnya udah ada yang punya kesibukan masing-masing secara tim. Terus Kerja merit ya. kita juga di Desember Goodbye ini Berarti itu internal. internal. Oke. Kalau secara Eksternal? eksternal sih aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Aman ya. Iya. Ya selama nggak dianggap masalah sebetulnya nggak ada masalah. Iya. Contoh misal eksternal kayak gimana Om? Danaan. Ya, itu kan gini. Ada yang ganggu misalkan ya. Ya. Kata eksternal itu kan banyak macamnya ya. Ya. Seperti ada gangguan. Hmm. Ya. Kalau yang saya pahami kan dulu ya acara diakhiri dengan begitu gitu loh ya kan. Begitu gimana nih? Ya, ada yang mabok, ada yang segala macam. Nah, gimana tuh cara siasatinya gitu. Anjay live. Live, semua live nih ya. Live Nah, semua ini nanti hidup aja di dunia modern. Iya, kali. Silakan. Oke. Nah gitu tuh. Ya kan kita nggak bisa pungkiri namanya anak Oh, muda iya. semua gitu loh. Kalau namanya mabuk ya, selama secara aturan undang-undang itu nggak masalah ya, nggak masalah sih. Tinggal gimana kita mengontrol mereka aja gitu. Oke. Karena kan ada aja yang over mabuk nggak terkendali. Kita lebih kepada kayak, oh ini tongkrongan mana lu komunitas mana ya udah. Wah, Kita ambil palanya. pakai ketongkrongan mana lu gitu. Jadi kita ambil palanya ya, udahlah, ayo kita bareng-bareng, tolong jaga bareng-bareng. Nah, Lebih ke pendekatan aja. nah ini kan sudah 6 kali. Nah kira-kira ini kan all komunitas ya. Nah, bagaimana kerjasama dengan pemerintah? Gimana? Kerjasama mungkin lebih ke administrasi aja sih perizinan. Oke. Dan selama ini Nggak berusaha untuk bagaimana caranya akhirnya menjadi event yang diakomodir oleh pemerintah. belum ada arah dan kayaknya nggak ada arah ke situ sih. Oke. Belum mau. Berarti ekosistem aja, membangun ekosistem. Saya membangun ekosistem aja karena kan kita di sini ibaratnya di tim itu ya, ya kita tuh lebih kepada ya udah sukarela aja gitu dan nggak ada aneh-aneh. Lu mau silakan enggak juga. Itu Mas. keren. Keren. Desember Goodbye itu acaranya memang kan akhirnya kan konsisten juga kan tiap tahun walaupun Kayak hiatus kemarin 1 tahun juga doang. beruntung ada Walhi. Nah, Sebetulnya bantuan pemerintah yang paling masuk akal itu dikasih ruang Pak, itu aja. ya. Kalau nggak dikasih ruang Gini bahaya. sih, dikasih misalnya kayak, nah ini poinnya. Nah, Jadi di luar daripada secara kebutuhan di Parung Panjang ya, anggaplah kita banyak isu ya. Ya. Pertama jalur tambang, kedua kita tidak adanya fasilitas rumah sakit. Nah kalau dari sudut pandang anggaplah seniman, musisi atau dan lain-lain gitu ya, kita udah benar-benar butuh ruang yang emang misal kayak gedung pertunjukan. oke. Kenapa bilang kayak gitu? Karena kan yang tadi Kang Ule bilang bicara tentang kebutuhan. Ya. Gua nyiapin ini, gimana lu udah pada siap belum? Ini bisa dianggap kebutuhan apa belum? Ya. Sekarang kayak ruang kayak gitu tuh kayak misal gedung pertunjukan secara kebutuhan, karena kan kita ngeliat potensi di Parung Panjang nih, segala macam ada gitu. Dan kesimpulannya bahwa ya Parung Panjang emang udah butuh gedung pertunjukan untuk bisa memfasilitasi. Kayak ya sempat kepikiran sih gimana caranya kita teman-teman ngumpul nih para kreator, para seniman, musisi, komunitas segala macam. Ayo kita diskusi tentang gimana caranya nih kita punya gedung pertunjukan lah. Oke. Mungkin Om Ridwan sama Kang Ule udah jauh ngebahas itu udah pasti. Nah, mungkin dari Kang Ule atau dari Om Ridwan, dari teman-teman lain, misal pernah membahas itu, apa sih yang didapat tentang pembahasan itu? Ya. Ya tadi balik lagi bahwa kalau kita kaji lebih dalam kan, kita juga nggak bisa melulu menyalahkan pemerintah ya. Ketika kita berhadapan dengan pemerintah yang lebih tatanannya lebih bagus dan dia pasti akan memikirkan itu, sebetulnya lebih kepada dia nyari bukti dulu. Ada kegiatan yang
benar-benar continue gitu kan. Nah, dia bikin gedung juga dia pasti mau gitu dengan ajuan kita. Nah, kemarin-kemarin kan kita juga parsial ya. Bikin kegiatan kadang-kadang ada, kadang-kadang gitu ya. Terus di mana terus ini bersatu apa tidak. Ya, itu kan juga bikin gedung akan jadi masalah. Contoh yang sekarang di Gria itu kan. Ya, saya sih lebih cocok kan itu dikelola oleh kecamatan langsung. Kayaknya udah sekarang ya? Sudah, Pak. Oh Itu ya, kan udah. Itu kan lebih aman tuh, lebih pendekatan ngobrolnya kalau lebih. kecamatan tuh per kapan sih? Nggak tahu, saya dengar udah. Januari 2025. Ya. Nah, dikelola tuh segala macam perizinan segala Ya. macam kecamatan. Kecamatan. Sudah tidak dipegang oleh Dispora. Dulu kan Iya. Dispora ya. Dulu di Ya, Dispora kemarin dulu. kita sempat dari Dispora ke Bogor juga untuk Ya secara komunikasi jauh kan. Terus secara penataannya kita juga nggak ngerti karena kejauhan kan. Tapi kalau kecamatan kan artinya kita bisa diskusi langsung untuk pemanfaatan itu. Ya. Kayak gitu, Pak. Nah, artinya itu kan sudah ada jawabannya. Artinya sudah dijawab dengan kebutuhan itu. Udah mau 1 jam. Ya, walaupun itu masih ini ya, masih perlu ada masih perlu ada Ya. pembelajaran kembali ya. Proses. Dan prosesnya itu harus kita nikmatin. Jadi tidak ada yang proses kita ini tidak berhasil. Semuanya berhasil sebetulnya. Berhasil melalui proses, berhasil menyelesaikan masalah kan gitu ya. Tinggal nanti ketika pemerintah yakin bahwa ini akan jadi sesuatu, mereka juga pasti akan konsen juga, Pak. Ya. Dengan harapan kita itu, dengan ajuan kita juga sih. Insya Allah, seperti kemarin kan kita baru tahu ya. Jadi saya punya ide Festival Film Kabupaten Bogor ini dari 2018, Pak. Saya salah arah gitu ya. Saya ngomong ke sini. Kadang-kadang kan pemimpin itu ada yang nggak konsen ke kesinian juga kan. angin-anginan. Ternyata kan dari DPR ternyata ada pokir gitu loh. Yang bisa digunakan untuk itu. Oh ini ya udah jalan. 5 miliar, Pak. Satu anggota dewan itu dia pokirnya. Jadi Pokirnya wajar. yang disebar Aspirasi di yang tiap dikeluarkan dinas. itu. Gitu. Ya, Makanya makanya itu singkatan dari, pokok pikiran rakyat, pokok pikiran ya. Ya. Gitu, tapi rakyat. itu bukan by pengajuan. Enggak, maksudnya ente sebagai dewan nih, ente punya pokir 5 miliar. Uang enggak pegang uang ya enggak. Cuman uang ini pasti ada di dinas ini, di dinas ini, Dicairkan dinas dengan ini. program. Nah, Untuk program rakyat. itu pengajuan atau emang by dadakan, misalkan di Juni nih kita mau ini ada pokir nggak sisa. Lebih ke merapat ke dewannya ya. Karena dewan ini kan bingung nih mau pakai apa ya. Kita ajuin misalnya. Atau by kayak anggap ada musembang, musyawarah. Enggak, itu lebih ke pribadi dewan sih ya. Itu aspirasi, Pak. Langsung Ya, aspirasi. aspirasi. Itu pokir itu setahun berapa kali? Satu tahun 5 miliar. Jadi 5 miliar itu silakan program apa aja. Jadi misalkan saya dewan nih, saya dapat pokok 5 miliar. Iya. Wah, dalam 1 tahun ini saya mau ngapain ya? Gitu. Ya untuk Jadi dia konstituen ya. ngontek nih, Iya. weh lu mau ada program gak, lu mau ada program gak? Sini ajuin, gue Wah, punya maksudnya duit gitu nih, ya, kasarnya maksudnya kayak gitu gitu. ya. Oh, gitu. Maksud entengnya, Iya. selalunya begitu Iya. gayanya ya. Komunikasinya kayak Ya, gitu. Kalau saya dewan dari Dapil 5, saya pasti ke Dapil 5 dong ininya kan. Konsen ininya kan. Iya. Walaupun misalnya Dapil Ono juga kalau nggak kebagian, kalau emang itu baik buat Bogor, boleh saja, nggak ada masalah. Atau dinas yang kekurangan misalnya, ada pengajuan dari Angles, dinas bingung dari mana ya? Kontak dewan ini ada Dewan ini. ini masih ada sisa pokir nggak gitu? Teknisnya gitu kayaknya. Teknisnya lah gitu maksudnya. Kayak gitu, ini supaya tahu juga masyarakat. Ya, Ini atur kan baiklah. ya lewat kayak gini kan akhirnya kita jadi tahu. ya. Ya. Dan masyarakat pastinya kan seperti Kang Ule tadi dari 2018 ngomongin tentang film, oh ternyata harus ke sini ya. Jadi pokir itu pas di tahun Oh, apa itu ya? adanya pokir. Setahun Ya. sekali. Iya, maksudnya mulai dari kapan? Apa emang udah dari dulu aja? Mungkin Januari ya? Dari dulu, Les. Nah. Kalau kita mau bertahu ya kan ya. Kita kurang informasi lah. Ya, justru ini kita akan Bukan menginformasikan. kurang informasi sih, maksudnya informasi dari atas aja enggak. Ya, Karena kita kurang dekat aja dengan salah satu anggota dewannya gitu. Enggak harus dekat. Informasi. Masa gitu? Masa gitu? gimana mau dapat kalau kita nggak dekat gitu Ya, kan? bisa, Bener kan?
Nggak bisa. Informasi nggak Intinya gitu. sih gini ya, intinya itu manusiawi lah ya. Manusiawi kita Tapi Pak, kalau ini nggak slow aja gitu. bukan Nggak Pak. bisa. Masa harus apa pengen informasi harus harus Iya. nggak bisa gitu. Oh enggak gitu juga Pak. Maksudnya gini loh, secara natural saya punya sesuatu yang saya ingat pasti yang deket dong. Ya. Nah itu. Paham. Iya, nggak Itu mungkin paham. ya. Ini kan kita bicara informasi. Informasi tentang COVID. Ada di Google ada. Di Google di apa ada? Masih publik gitu loh. Ada. Bukan ke pokir sih Pak, ke aspirasi lah. Aspirasi. Aspirasi. Tapi nggak ada yang harus kita sesalin sih ya. Nggak ada. Saya sendiri 2018 sampai hari ini merasa bersyukur ketika ternyata ini berjalan gitu. Mungkin dari 2018 belum tentu juga responnya seperti ini kan gitu bisa aja. Dan ternyata yang di 2025 ya, itu kondisinya emang sedang mereka nunggu gitu. Akhirnya 23 kecamatan Itu kan baru festival film. Bagaimana festival pinggir kali bisa live COVID nggak? bisa. Bisa Pak. Nah, gitu. Bisa. Dan itu kita kan punya dewan ada dua di Parungpanjang tuh. Nah, iya. Ya deketin yang satunya kan gitu. Kan gitu. Nggak biar kebagian semua gitu deh. Ya nggak mau sebetulnya ya. Jadi gitu. Jadi ya masing-masing kita punya pendirian masing-masing lah sebenarnya ya. Ya, enggak Itu sih. kita harus hargai. Sebetulnya sih gini, kita kan tidak ada namanya dewan pasti milik semua orang, semua masyarakat. Milik semua Gitu. masyarakat. Milik Hanya yang untuk- dekat nggak? Oh, milik semua masyarakat, bukan milik yang dekat ya. Bukan yang dekat juga sih. Contoh misalnya saya punya dewan kenal dari dapil 5, 6. Tapi Jauh gitulah. 6 jauh. Karena saya datengin bisa aja terjadi. Paham, paham. Bisa aja terjadi. Konsep itu sepakat sih, Iya. kayak kalau kita udah ibaratnya ke notice dulu aja nih. Iya, Jadi iya. ketika ada apa-apa, udah gua kenalnya lu gitu. Ya, Paham, paham. ya gitu. Kayaknya makin malam makin seru nih. Ini sudah 1 jam Pak mau di Oh, udah 1 jam ya? Ya udah 1 jam. Istirahat dulu, Gila. istirahat. Ya intinya sih gini ya. Intinya kreativitas harus berjalan terus. Ya. Selalu berpikiran positif. Tapi tadi kita positif semua. Positif ya. positif. Karena prinsipnya hidup itu kan kalau kita berpikir positif, yang datang juga positif kan. Ya. Kalau berpikir negatif, yang datang negatif. Bukan amin, emang itu, Pak. Ini Ini harapan kan itu. Yang Harus diaminkan Pak. nggak usah diaminkan, emang pasti terjadi gitu. Alurnya begitu. Alurnya begitu. Jadi mudah-mudahan kreativitas di Parungpanjang terus berjalan dan ini bisa menciptakan suasana untuk perubahan mindset anak-anak hari ini. Oke. Anak-anak yang akan ke depan menjadi pemimpin ya. Itu Ya, penting. ya minimal mereka tahu potensinya, mereka update tentang apa yang mereka miliki, itu kan penting. Nah, generasi-generasi yang sekarang senior ini kan berusaha Ya, menciptakan suasana. dan berbanyak pengetahuan, jangan sampai kita kecewa gara-gara pengetahuannya cuma sedikit kan gitu ya. Betul. Terus menyalahkan Ya. karena ternyata belum nyampe situ gitu. Mm-mm. Itu yang sering terjadi oleh saya sendiri pribadi lah. Karena kan proses itu kan terjadi ya dari umur sekian, ternyata setelah banyak terbang, oh saya salah kemarin gitu. Itu kan bisa terjadi biasa. Ya. Saya kira itu ya teman-teman YouTube ya. Mudah-mudahan nih obrolan bermanfaat dan bisa memotivasi semua yang ada di Parungpanjang terutama dan Kabupaten Bogor. Ya. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu tadi selesai Terima podcast kasih kita. Bro Angles. Kita ngobrol banyak lebar tapi live TikTok masih. Nah, live TikTok Disponsori masih. oleh Breo Kopi, Rumah Anak Bumi, Warung Cantika. Makanya kesini bro. Di sini tempatnya asik, slow, syahdu, dingin di pinggir kali. Apalagi lu dapat tempat kayak begini, bisa dapat swap lagi Pak, spot foto yang keren, dieditin juga. Pokoknya mampir ya ke Rumah Anak Bumi. Tempatnya mantap. Di Breo Kopi. Alamat dong, alamat. Alamatnya Jalan Cemara 1, Jalan Cemara 1 nomor 12. Forum 01. Parungpanjang. Warung Panjang. Bogor. Breo Kopi. Nah, itu dia. Warung Cantika. Oke.